Apakah kamu tahu manakah daerah Indonesia yang banyak menghasilkan talenta-talenta sepak bola? Ya, jawabannya adalah Papua. Pesepak bola asal Papua sejak dulu rutin bergantian memperkuat timnas Indonesia. Mulai dari era Runil Nere yang sukses mempersembahkan medali emas SEA Games 1987. Kemudian muncul Buas Solosa, Titus Bonai, Octavianus Maniani, Yanto Basna, dan kini Ricky Kambuaya. Selain mereka, masih banyak pemain asal Papua yang pernah membela timnas Indonesia. Para pemain yang berasal dari provinsi paling ujung di timur Indonesia ini dikenal punya kecepatan, teknik, dan kekuatan fisik yang menunjang permainan mereka di lapangan. Inilah bakat alami yang tidak dimiliki semua pesepak bola dari belahan daerah lainnya di Indonesia. Hanya saja bakat-bakat besar itu selama ini kurang mampu dioptimalkan lantaran minimnya akademi sepak bola di Papua. Dan merantau akhirnya menjadi alternatif yang harus diambil para pemain pesepak bola Papua itu untuk mengembangkan bakat mereka. Pemain asal Papua diketahui cukup laris manis diperebutkan klub-klub di luar pulau. Itu tak lepas dari kualitas fisik tangguh dan skill mumpuni yang mereka miliki. Itulah yang membuat mereka tak kesulitan mencari klub. Walau juga ada stigma bahwa pesepak bola Papua dikenal jago kandang, mereka selalu kesulitan beradaptasi dengan budaya berbeda. Tapi rasanya anggapan negatif itu terlalu berlebihan. Toh faktanya di sepanjang sejarah Liga Indonesia sejak 1994, banyak pemain Papua yang sukses di klub luar kampung halaman. Sebut saja Ishak Fatari PSM Makassar, Alexander Pulalau Persija Jakarta Arema FC, Ortisan Salosa PSM atau Persija, Errol Iba Arema, Ricky Kambuaya Dewa United atau Tiaren Puidi di Borneo FC. Dan inilah 8 pemain Papua yang berhasil bersinar di Liga Indonesia dan Timnas Indonesia di era 2000-an versi area kita. Buas Solosa. Menyebut pemain asal Papua, salah satu nama yang paling populer adalah Buas Solosa. Ia tak hanya menjadi legenda bagi timnas Indonesia, namun juga Persipura Jayapura. Buas pertama kali dilirik oleh timnas Indonesia saat berhasil tampil gemilang bersama tim PAN Papua di Palembang. Debutnya bersama skuad Garuda adalah saat Piala AFF 2004 silam. Sejak saat itu, Buas menjelma sebagai salah satu pemain yang kerap menggila di lapangan. Ia berhasil mengumpulkan 48 caps bersama skuad Garuda dengan catatan 14 gol. Pemain ini pernah menjabat 3 kali pemain terbaik Liga Indonesia pada tahun 2009, 2011, 2013. 3 kali top skor Liga Indonesia pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012-2013. 4 kali memenangkan Liga Indonesia bersama Persipura pada tahun 2004-2005, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, serta Community Shield 2009. Eli Aiboy. Selanjutnya ada sosok Eli Aiboy yang pernah menjabat sebagai kapten timnas Indonesia pada ajang Piala AFF 2012 lalu. Meski gagal memimpin skuad Garuda meraih kemenangan, namun sosok Eli Aiboy menjadi salah satu pemain penting yang dimiliki Indonesia. Buktinya ia telah dipercaya untuk memperkuat timnas Indonesia sebanyak 48 kali dan mencatat 8 gol. Dia banyak malang melintang di Liga Indonesia.
Dia juga berhasil menjuari Liga Indonesia bersama Semen Padang pada tahun 2011-2012 dan mempersembahkan treble winner untuk Selangor FA Malaysia. 6. Titus Bonai. Salah satu pemain senior asal Papua yang tercatat pernah membela timnas Indonesia pada 2009 hingga 2011 di level usia. Setelah itu, pada 2012, Titus Bonai berhasil debut di timnas senior dengan melawan Filipina. Berkat permainan apiknya, Titus Bonai sempat masuk nominasi 5 pencetak gol terbaik di Piala AFC 2018 dan menjadi pemain terbaik pekan ke-18 Liga 1 tahun 2019 lalu. Tercatat sebanyak kurang lebih 10 klub Indonesia dan 1 klub Timor Leste yang pernah dibelanya. 5. Yanto Basna. Yanto Basna adalah pemain asal Sorong, Papua Barat yang telah membela timnas Indonesia U19 pada 2011 lalu. Pada 2014, Yanto Basna bermain untuk timnas Indonesia U19 di Piala AFC U19 2014. Setelah tampil gemilang bersama timnas Indonesia kelompok umur, pada 6 September 2016, pemain kelahiran 12 Juni 1995 itu melakukan debut seniornya bersama timnas Indonesia dalam kemenangan 3-0 melawan Malaysia. Di level klub, pemain ini pernah bermain lama di Liga Thailand dan akhirnya kini membela Kalteng Putra FC di Liga 2 Indonesia. 4. Osvaldo Hai. Nama Osvaldo Hai melejit saat memperkuat Persebaya Surabaya hingga pernah menjadi pemain langganan timnas Indonesia. Pemain ini diketahui pernah membela timnas Indonesia U22 dan berhasil memukau pecinta bola berkat permainan apiknya di SEA Games 2019. Ia bahkan berhasil membawa Indonesia memenangkan juara Piala AFF U22 2019 setelah mengalahkan Thailand. Hanya saja, situasi Osvaldo Hai kini telah berubah drastis, di mana ia belum memiliki klub setelah dilepas Persija Jakarta pada akhir musim lalu. Tiga. Todd Rivaldo Ferre. Gelandang asal Papua satu ini pernah dipercaya Indra Safri untuk memperkuat timnas Indonesia U19 saat berlaga di Piala AFF U19 2018 lalu. Penampilan yang sangat memukau, bahkan selama ini membela timnas U19, Todd Ferre berhasil mengoleksi 6 gol dari 10 pertandingan. Tak hanya itu saja, Todd Ferre juga pernah membela timnas Indonesia U23 dan berhasil tampil gemilang. Sebelum menjadi pesepak bola profesional dan bermain di lapangan hijau, Todd Rivaldo Ferre terlebih dahulu bermain futsal. 2. Ricky Kambuaya. Selanjutnya adalah Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya yang pernah menjadi pilar penting skuad Garuda di bawah Aswan Sintayong. Penampilannya dinilai gemilang, bahkan pada babak penyisihan grup B melawan Kamboja dan leg kedua final Piala AFF 2020, ia berhasil meraih Man of the Match. Performa permainannya terus membaik, hingga ia tetap dipercaya untuk membela timnas Indonesia. Bisa dibilang, dia adalah salah satu anak emas Sintayong. Terbaru, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam pada 12 Oktober 2023 di Gelora Bung Karno, Kambuaya juga tampil apik di lini tengah. 1. Yakob Sayuri.
Terakhir ada nama Jakob Sayuri, pemain yang lahir di Kabupaten Kepulauan Yapen pada 26 tahun silam. Saat ini, ia bermain di klub PSM Makassar. Jakob Sayuri adalah tipikal penyerang sayap ideal. Selain memiliki kecepatan, dribbling, dan umpan yang akurat, dia juga bisa mencetak gol. Permainan yang apik membuat PSM musim lalu berhasil menggondol juara Liga Indonesia. Tak ayal, dia sering menjadi andalan Sintayong di timnas. Pemain berusia 25 tahun tersebut pernah ikut masuk skuad Garuda Nusantara pada Juli 2020. Namun, setelah itu namanya tak dipanggil untuk memperkuat timnas senior. Baru di era Sintayong, Jakob Sayuri kembali dipanggil hingga kini selalu menjadi pilihan Coach Shin mengisi starting lineup timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya.